Pernahkah kita merasa, meskipun sudah bicara dengan sangat sopan, orang lain tetap saja enggan mendengarkan? Atau saat kita mencoba memberikan saran terbaik untuk teman dekat yang sedang dalam masalah, mereka justru tersinggung dan menjauh. Aneh ya. Kita merasa sudah berniat baik, tetapi mengapa dunia justru menyambut kita dengan tembok yang dingin? Bayangkan jika sebenarnya, selama ini kita sedang mencoba membuka sebuah pintu yang terkunci, bukan dengan kunci yang tepat, melainkan dengan kapak yang besar. Kita memukul pintu itu keras-keras, berharap ia terbuka, padahal kita hanya sedang menghancurkannya. Disinilah semuanya mulai berubah. Kita seringkali lupa bahwa manusia yang kita hadapi setiap hari, mulai dari pasangan di rumah, rekan kerja di kantor, hingga pedagang di pasar, bukanlah makhluk logika. Mereka adalah makhluk emosi, yang bergerak karena perasaan, harga diri, dan sebuah kerinduan mendalam untuk dianggap penting. Selamat datang di Dengarin, ruang hangat tempat kita duduk bersama, menepi sejenak dari riuhnya dunia, untuk memahami rahasia-rahasia kecil yang seringkali terlewatkan dalam hidup. Hari ini, kita akan berjalan bersama menyusuri sebuah lorong pemikiran yang sangat legendaris dari Dale Carnegie. Buku ini bukan sekadar panduan taktik sosial, melainkan sebuah peta jalan yang akan mengubah cara kita memandang setiap pasang mata yang kita temui di jalan. Menariknya, ada satu kesalahan terbesar yang hampir selalu kita lakukan tanpa sadar setiap kali berinteraksi dengan orang lain. Kita gemar sekali mengkritik. Ketika anak kita menumpahkan susu, ketika pasangan lupa mematikan lampu, atau ketika bawahan kita salah membuat laporan, reaksi pertama kita adalah menunjuk hidung mereka. Kita mengira, dengan mengkritik, kita sedang memperbaiki keadaan. Namun itu baru permukaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, psikologi membuktikan bahwa kritik adalah hal yang paling sia-sia yang bisa dilakukan manusia. Kritik tidak pernah mengubah perilaku jangka panjang. Ia hanya memicu benteng pertahanan seseorang untuk bangkit, membuat mereka mencari pembenaran, dan yang paling berbahaya, meninggalkan luka mendalam pada harga diri mereka. Bayangkan seorang pengendara motor yang menerobos lampu merah lalu dihentikan polisi. Apakah pengendara itu akan merasa bersalah secara tulus? Jarang sekali. Di dalam hatinya, ia akan mengutuk lampu lalu lintas yang terlalu cepat berubah merah, atau menyalahkan polisi yang dianggap sedang mencari kesalahan. Manusia akan selalu menyalahkan siapa saja, kecuali diri mereka sendiri. Dale Carnegie mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat mahal. Jika kita ingin mengumpulkan madu, jangan pernah menendang sarang lebahnya. Ketika kita mengkritik seseorang, kita sedang melempar korek api ke dalam gudang mesiu yang bisa meledakkan hubungan kita kapan saja. Mulai hari ini, mari kita ganti keinginan untuk mencela dengan keinginan untuk memahami. Mengapa mereka melakukan itu? Apa latar belakangnya? Memahami segala sesuatu membuat kita mampu memaafkan segala sesuatu. Tetapi ternyata bukan itu inti masalahnya. Ada satu kebutuhan yang jauh lebih besar di dalam dada setiap manusia, sebuah kelaparan emosional yang jarang sekali terpuaskan. Itu adalah keinginan untuk merasa dihargai. Keinginan untuk dianggap penting. Sigmund Freud menyebutnya sebagai hasrat untuk menjadi hebat, sementara John Dewey menyebutnya sebagai hasrat untuk menjadi penting. Ini adalah salah satu perbedaan mendasar antara manusia dan hewan. Coba kita perhatikan perilaku kita di media sosial. Mengapa kita seringkali memeriksa ponsel setiap beberapa menit setelah mengunggah sebuah foto? Kita sedang menunggu tombol suka. Kita sedang berburu komentar. Kita sedang mencari pengakuan bahwa kita ada, kita menarik, dan kita penting bagi orang lain. Jika kelaparan akan pengakuan ini begitu besar, bayangkan betapa dahsyatnya dampak yang bisa kita berikan jika kita menjadi orang yang memuaskan kelaparan tersebut pada sesama. Namun, disinilah kebanyakan orang keliru. Mereka mengira menghargai sama dengan menjilat. Mereka memberikan pujian palsu yang murahan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Manusia memiliki radar yang sangat sensitif terhadap kepalsuan. Pujian palsu itu seperti uang palsu. Jika kita mencoba menggunakannya, kita justru akan mendapat masalah. Perbedaan antara penghargaan tulus dan pujian palsu itu sederhana. Yang satu datang dari hati, yang lain hanya dari bibir. Yang satu tidak egois, yang lain hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Bayangkan saat kita pulang ke rumah, lalu melihat ibu atau istri kita telah memasak makan malam. Alih-alih langsung makan sambil bermain ponsel, coba tatap matanya, lalu katakan dengan tulus betapa enaknya masakan hari ini,
dan betapa kita bersyukur atas lelahnya di dapur. Kalimat sederhana itu akan menjadi bahan bakar emosional yang membuatnya tersenyum sepanjang malam. Penghargaan yang tulus adalah hadiah gratis yang efeknya bisa bertahan hingga bertahun-tahun di dalam ingatan seseorang. Masih ada satu bagian yang jauh lebih penting untuk disadari. Mengapa kita seringkali gagal memengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan? Jawabannya adalah karena kita selalu membicarakan apa yang kita inginkan. Padahal, secara alami, orang lain tidak peduli dengan apa yang kita inginkan. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka inginkan. Ini adalah hukum alam psikologi manusia. Jika kita pergi memancing, kita tidak akan memasang stroberi atau coklat pada mata kail kita, bukan? Meskipun kita sangat menyukai stroberi. Kita akan memasang cacing, karena itulah yang disukai oleh ikan. Anehnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus memancing manusia dengan umpan stroberi. Kita mendatangi seseorang lalu berkata, "Saya butuh Anda melakukan ini karena target perusahaan saya harus tercapai." Orang itu tidak akan peduli. Tetapi, bayangkan jika kita mengubah sudut pandangnya. Kita datangi mereka dan kita tunjukkan bagaimana hal tersebut bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Satu-satunya cara di dunia ini untuk memengaruhi orang lain adalah dengan berbicara tentang apa yang mereka inginkan, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mendapatkannya. Disinilah rahasia besar itu mulai terbuka. Bagaimana cara agar orang lain langsung menyukai kita dalam hitungan menit, bahkan sebelum kita berbicara banyak hal. Kuncinya bukan terletak pada seberapa hebat kita bercerita tentang diri kita, melainkan pada seberapa tulus kita tertarik pada mereka. Ada sebuah kalimat yang sangat membekas. Kita bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan cara menjadi tertarik pada orang lain, daripada yang bisa kita dapatkan dalam 2 tahun jika kita terus-menerus mencoba membuat orang lain tertarik pada kita. Bayangkan kita sedang berjalan di sebuah gang, lalu seekor anjing menggoyangkan ekornya dengan gembira menyambut kedatangan kita. Anjing tidak perlu membaca buku psikologi. Ia tidak perlu bekerja mencari uang. Ia hanya memberikan kasih sayang yang tulus kepada pemiliknya, dan dunia mencintainya karena itu. Ketika kita bertemu dengan seseorang, tunjukkan ketertarikan yang nyata. Tanyakan tentang hobi mereka, tanyakan tentang anak-anak mereka, atau dengarkan kisah perjuangan hidup mereka. Saat kita menunjukkan bahwa kita peduli, sebuah jembatan emosional langsung terbangun secara instan. Namun, ada satu senjata rahasia yang paling sederhana yang seringkali kita lupakan saat bertatap muka. Sebuah hal kecil yang tidak membutuhkan biaya, tetapi memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Sebuah senyuman. Senyuman yang tulus bukan sekadar kerutan di wajah, melainkan sebuah pesan tanpa suara yang berbunyi. "Saya menyukai Anda, Anda membuat saya bahagia, dan saya senang bertemu dengan Anda." Coba bayangkan ketika kita sedang lelah setelah seharian bekerja, lalu kita masuk ke dalam minimarket untuk membeli air minum. Kasir di depan kita menyapa dengan senyuman yang sangat hangat dan tulus. Seketika itu juga, beban di pundak kita rasanya sedikit berkurang. Senyuman adalah lampu hijau dalam komunikasi. Ia meruntuhkan kecurigaan dan mengundang kenyamanan. Jika kita merasa sulit untuk tersenyum, paksa diri kita untuk melakukannya. Bersiulah, atau bernyanyilah di dalam hati. Berperilakulah seolah-olah kita sudah bahagia, dan kebahagiaan itu akan benar-benar datang. Yang lebih mengejutkan lagi, ada satu kata yang paling sakral bagi setiap manusia di muka bumi ini. Kata itu adalah nama mereka sendiri. Bagi setiap orang, nama mereka adalah suara yang paling manis dan paling penting dalam bahasa apapun. Banyak orang gagal mengingat nama karena mereka tidak mau meluangkan waktu dan energi untuk berkonsentrasi saat berkenalan. Mereka bersalaman, mendengarkan nama, lalu sedetik kemudian melupakannya karena mereka terlalu sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Bayangkan jika kita memesan kopi di sebuah kedai, dan keesokan harinya saat kita kembali, barista di sana langsung menyapa kita dengan menyebut nama kita. Kita pasti merasa sangat dihargai. Kita merasa bukan sekadar pembeli anonim, melainkan seorang tamu yang dihormati. Mengingat nama adalah sebuah bentuk penghormatan tertinggi. Saat kita menyebut nama seseorang dalam percakapan secara wajar, kita sedang memberikan pujian halus yang sangat efektif. Disinilah kebanyakan orang keliru ketika mereka ingin menjadi teman bicara yang menyenangkan. Mereka mengira mereka harus menjadi pembicara yang hebat, yang memiliki ribuan cerita memukau. Padahal, rahasia menjadi pembicara yang baik adalah dengan menjadi pendengar yang baik,
dan mendorong orang lain untuk menceritakan tentang diri mereka sendiri. Manusia sangat suka membicarakan diri mereka. Masalah gigi mereka yang sakit terasa jauh lebih penting bagi mereka daripada bencana kelaparan yang melanda benua lain. Ketika seseorang sedang marah atau ingin menumpahkan kekesalannya, seringkali yang mereka butuhkan bukanlah sebuah solusi yang cerdas. Mereka hanya membutuhkan seorang pendengar yang ramah dan simpatik, yang mau duduk diam mendengarkan sampai semua kekesalan itu keluar. Jika kita ingin dibenci oleh orang lain, caranya mudah. Jangan pernah dengarkan mereka, bicaralah tentang diri kita sendiri terus-menerus, dan potonglah pembicaraan mereka di tengah jalan. Tetapi jika kita ingin dicintai, bukalah telinga kita lebar-lebar, dan biarkan mereka menjadi bintang utamanya. Lalu, bagaimana jika kita berada dalam sebuah perbedaan pendapat? Disinilah letak ujian terbesar dalam hubungan manusia. Dale Carnegie menuliskan sebuah kesimpulan yang mengejutkan setelah bertahun-tahun mengamati perdebatan. Hanya ada satu cara di bawah kolong langit untuk mendapatkan hasil terbaik dari sebuah perdebatan, dan cara itu adalah dengan menghindarinya. Hindari perdebatan sebagaimana kita menghindari ular beracun atau gempa bumi. 9 dari 10 kasus perdebatan hanya akan berakhir dengan keyakinan yang semakin kuat di masing-masing pihak bahwa mereka adalah yang paling benar. Kita tidak bisa menang dalam sebuah perdebatan. Jika kita kalah, kita kalah. Jika kita menang, kita pun tetap kalah. Mengapa? Karena jika kita berhasil memojokkan lawan bicara kita dan membuktikan bahwa argumen mereka bodoh, kita telah melukai harga diri mereka. Mereka akan mendendam, dan seseorang yang diyakinkan di luar kemauannya, akan tetap mempertahankan pendapatnya semula. Bayangkan saat kita berdebat dengan pasangan tentang masalah keuangan di ruang tamu. Kita mengeluarkan semua data, semua bukti ego kita, lalu kita menang. Pasangan kita diam tidak berkutik. Apakah kita benar-benar menang? Tidak. Kita baru saja menciptakan jarak emosional yang jauh di antara kita dan orang yang kita cintai. Rasa menang itu hanya bertahan beberapa menit, tetapi dampaknya bisa merusak kehangatan rumah tangga berhari-hari. Berikan penghormatan pada pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan, "Anda salah." Kalimat itu adalah sebuah pukulan langsung ke dahi yang akan menutup semua pintu komunikasi. Jika kita ingin membuktikan sesuatu, lakukanlah dengan begitu halus sehingga tidak ada orang yang menyadarinya. Tetapi, bagaimana jika ternyata kita yang berada di pihak yang salah? Ini adalah momen yang paling menantang. Kebanyakan dari kita akan mencari 1001 alasan untuk membela diri. Kita akan memutarbalikkan fakta agar terlihat tidak terlalu bersalah. Namun, jalan pintas menuju kedamaian adalah dengan mengakui kesalahan kita dengan cepat dan simpatik. Bayangkan ketika kita terlambat datang ke sebuah pertemuan penting dengan sahabat kita. Alih-alih membuat alasan tentang macetnya jalanan atau cuaca yang tidak mendukung, cobalah langsung menatap matanya dan katakan, "Maafkan saya salah karena tidak berangkat lebih awal. Saya sangat menghargai waktu Anda dan saya merasa bersalah karena membuat Anda menunggu." Ketika kita berani mengakui kesalahan dengan jujur, keajaiban akan terjadi. Kemarahan lawan bicara kita biasanya akan langsung menguap, berganti dengan rasa maklum dan keinginan untuk menunjukkan kemurahan hati. Menolak mengakui kesalahan hanya akan memperpanjang pertikaian, sedangkan mengakuinya dengan lapang dada adalah tanda dari jiwa yang besar. Seluruh perjalanan kita hari ini membawa kita pada satu kesimpulan terbesar, sebuah mutiara paling berharga yang bisa mengubah hidup kita selamanya. Hubungan manusia bukanlah tentang bagaimana kita memanipulasi orang lain untuk kepentingan kita. Bukan tentang teknik-teknik palsu agar kita terlihat populer di mata dunia. Seni mengetuk pintu hati manusia adalah tentang sebuah ketulusan. Tentang kesediaan kita untuk menurunkan ego sejenak, melangkah keluar dari dunia kita sendiri, dan mulai melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Setiap kali kita bertemu dengan seseorang, ingatlah bahwa di dalam dada mereka ada sebuah hati yang bisa terluka oleh kritik, dan ada sebuah jiwa yang bisa mekar karena penghargaan. Ketika kita mulai memperlakukan manusia dengan kelembutan, pemahaman, dan penghormatan yang tulus, maka tanpa perlu memaksa, dunia akan dengan senang hati membuka pintunya untuk kita. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda hari ini bersama Dengarin. Semoga pencerahan kecil ini dapat menemani langkah Anda, mengubah setiap sapaan menjadi kehangatan, dan setiap pertemuan menjadi sebuah cerita yang indah. Sampai jumpa di kisah penjelajahan hidup berikutnya, tetaplah bertumbuh, tetaplah mendengarkan, hanya di Dengarin.